Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya Nini Brady berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, pada video Suara di Bukit sebelumnya kita telah belajar dari bacaan Alkitab Matius 4 ayat 1-11 tentang pencobaan iblis pada Yesus di padang gurun. Setelah dia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Ada kemungkinan bahwa Yesus tidak hanya dicobai pada saat dia selesai berpuasa, namun juga selama dia berpuasa. Namun Alkitab tidak menuliskan itu. Kali ini kita akan lanjutkan untuk melihat apa yang iblis katakan pada Yesus di padang gurun. Yang pertama, iblis mencoba Yesus untuk merubah batu-batu menjadi roti. Kata si pencoba, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara seiman, dalam hal ini iblis mencobai otoritas yang Yesus miliki. Kalau dia memang anak Allah Bapa di sorga, mengapa dia harus menderita kelaparan di padang gurun? Bukankah dia mampu untuk menciptakan sesuatu untuk memuaskan dirinya yang sedang lemah dan lapar, yaitu melakukan mukjizat untuk merubah batu-batu menjadi roti? Kita dapat melihat saudara bahwa iblis tahu persis siapa Yesus. Dia adalah anak Allah, namun ia menginginkan Yesus untuk melakukan sesuatu dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai anak Allah untuk memuaskan keinginannya. Dalam hal ini menghilangkan rasa lapar. Jawaban Yesus bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, menunjukkan bahwa bukanlah roti yang menentukan seorang mati atau hidup, namun Tuhan sendirilah. Tuhan berkuasa akan hidup dan mati seseorang. Yesus tidak akan melakukan mukjizat itu, saudara, untuk menggantikan kehendak Allah Bapa di sorga dengan kehendaknya sendiri. Namun dia bergantung sepenuhnya pada Allah Bapa yang akan memenuhi segala yang dibutuhkannya. Firman-firman kebenaran memberikan kekuatan pada Yesus akan segala apa yang Allah Bapa telah sediakan dan janjikan. Saudara seiman, ada kalanya kita tergoda untuk melakukan kehendak kita sendiri, walaupun kita telah berdoa dengan mengatakan, "Allah, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku." Namun apa yang kita lakukan, saudara, sangat bertolak belakang dengan doa yang kita panjatkan. Kita mengejar keinginan sendiri dan berharap bahwa Tuhan Allah akan memberkati keinginan dan rencana pribadi kita sendiri, yang seharusnya kita serahkan segalanya dalam doa, dan Tuhan akan memimpin jalan kita. Saya mengerti ini sangatlah tidak mudah dilakukan. Namun kita harus hidup percaya, saudara, pada Tuhan, dan bukan pada jalan kita sendiri, dan bukan pada diri sendiri. Demikian juga dengan Yesus Kristus yang sepenuhnya menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah Bapa di sorga, sampai pada akhirnya dia disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Pencobaan yang kedua adalah iblis mencobai Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari ketinggian. Ada tertulis, si pencoba mengatakan, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis,
janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara seiman, sangatlah mutlak jawaban Yesus pada si pencoba itu untuk tidak mencobai Tuhan. Saat ini iblis menantang Yesus yang tidak mau melakukan mujizat untuk dirinya sendiri, namun memintanya agar Tuhan sendiri yang melakukan mujizat baginya. Karena kalau pada saat dia menjatuhkan dirinya dari ketinggian, Tuhan akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menolongnya agar tidak jatuh sesuai dengan apa yang tertulis. Namun saudara, Yesus menolak godaan ini karena dia tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan melanggar kehendak Allah. Apakah kiranya arti mencobai Tuhan, saudara? Yaitu menguji Tuhan, menguji kesetiaan dan kasih Tuhan. Bahkan bisa dikatakan memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita. Ini adalah dosa, saudara. Kita tidak boleh memaksa Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Kita tidak boleh menguji Tuhan. Sebagai contoh adalah menantang Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita pada saat kita terdesak, dan dalam kesulitan untuk membuktikan kasih-Nya bagi kita, yang seharusnya kita harus berdoa dan memohon pertolongannya, saudara. Terutama pada saat kita perbuat masalah sendiri yang seharusnya bisa dihindari. Banyak dari orang-orang yang mengaku memiliki iman, tetapi ingin melihat bukti akan pekerjaan Tuhan, baru mereka mau percaya. Iman yang berharap bukti bukanlah iman, saudara. Iman adalah percaya sesuai dengan apa yang Alkitab tuliskan dan tidak menuntut bukti. Pencobaan yang ketiga adalah iblis mencoba Yesus untuk memberikannya kekayaan dan kuasa di dunia apabila dia mau menyembah iblis. Lalu iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi dan memperlihatkannya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Si pencoba mengatakan, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Saudara seiman, 2 pencobaan telah dilalui, dan ini yang terakhir di padang gurun. Sekarang iblis mencobai Yesus untuk menjalani kehidupan yang mudah. Apabila dia mau menyembah iblis, maka Yesus akan mendapatkan segala kuasa dan kemegahan dunia. Apabila Yesus jatuh dalam cobaan ini, berarti Yesus tidak perlu menyelamatkan umat manusia, dan tidak bisa menyelamatkan umat manusia karena dia pun berdosa. Dia tidak perlu bersusah payah untuk menjalani kehendak Allah Bapa di sorga. Dan yang terpenting lagi adalah cobaan untuk berteman, bersekutu, dan berkuasa bersama iblis di dunia ini. Dan kita tahu jelas bahwa Yesus menolak dan mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang patut disembah. Hanya pada Dia kita berbakti, saudara. Saudara seiman, Tuhan Allah telah menjanjikan hal yang sama pada Yesus untuk memberikan segalanya pada Dia, seperti yang tertulis pada Mazmur 2 ayat 8, yang mengatakan, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Saudara, janji tersebut telah dipenuhi. Melalui Yesus, bangsa-bangsa di dunia akan diselamatkan. Segala yang ada di dunia ini adalah milik Yesus Kristus, saudara. Allah dan Juru Selamat kita. Saudara seiman, orang-orang percaya akan terus dicobai iblis sampai pada saat mereka mau menyerah. Segala yang ada di dunia ini sangatlah menggiurkan, saudara. Karena setiap manusia menginginkan kehidupan yang nyaman dan tercukupi. Namun apakah semua itu didapatkan dengan melanggar firman dan menghalalkan segala cara? Bagi orang-orang beriman, mereka tidak akan jatuh apabila terus berpegang pada kuasa Allah. Janganlah saudara memilih dunia, pilihlah Tuhan
sebagai sumber hidup kita di atas segalanya. Kita harus memilih untuk apa dan untuk siapa kita hidup. Tugas kita adalah mengikuti dan patuh pada kebenaran Allah dan tidak kompromi, dan mengikuti segala jalan dan cara duniawi. Untuk merangkum pelajaran Alkitab pagi ini, saudara, marilah kita mengingatkan diri. Janganlah sampai kita jatuh pada godaan iblis. Marilah kita terus berpegang dan patuh pada firman. Terus berdoa, mohon akan kekuatan setiap waktu, agar tidak tergoda dan jatuh. Janganlah kita meragukan kasih dan kepedulian Allah bagi hidup kita. Janganlah kita menguji Tuhan dengan segala perbuatan-perbuatan kita. Marilah kita terus hidup taat, menyembah dan mengasihinya dengan segenap hati. Segala yang sekarang kita lihat di dunia ini, saudara, akan berlalu. Namun Tuhan telah menjanjikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya dan selamat. Mari saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kasih-Mu begitu agung dan tak terbatas. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang mulia dan penuh kasih. Terima kasih Bapa, kembali kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami diingatkan akan betapa pentingnya untuk berpegang terus pada kasih dan kuasa-Mu di dalam menghadapi pencobaan. Bapa, saya berdoa, apabila ada dari saudara-saudara kami yang mengikuti pelajaran firman pagi ini, sedang mengalami pencobaan, berikan kekuatan roh-Mu Allah, agar mereka dapat terus bergantung pada kuasa-Mu. Agar mereka memusatkan perhatian mereka pada Yesus Kristus dalam doa, dan percaya bahwa kuasa-Mu mampu membebaskan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang agung, Raja dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mengikuti video ini. Silahkan subscribe dan share untuk memberkati orang lain. Sampai berjumpa kembali di video Suara di Bukit minggu depan. Tuhan berkati. Terima kasih.